Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita bertemu di materi cara mengevaluasi performa iklan Anda bagus atau buruk. Jadi, di sini kita akan mengenali data yang Anda miliki agar tepat dalam mengambil keputusan. Jadi saya anggap Anda sudah melakukan menjalankan iklan ya. Iklan Anda sudah jalan beberapa hari, atau yang jelas Anda sudah punya data iklan Anda sebelumnya, kalaupun Anda dulu pernah menjalankan iklan tertentu. Dan sekarang kita akan sama-sama mengetahui parameter apa saja yang bisa kita baca dari performa iklan kita. Nah, dengan mengevaluasi hasil iklan kita dengan data, tentunya dengan bisa membaca data, maka kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ya, kapan iklan itu harus dimatikan atau dinaikkan budgetnya, atau kemudian kita harus mengoptimasi dengan langkah-langkah tertentu sesuai dengan data yang kita miliki. Facebook akan memberikan kepada Anda data yang sangat lengkap, tapi data tetaplah data yang yang menentukan adalah Anda sebagai yang membaca informasi tersebut. Jadi Facebook memberikan informasi, apakah informasi itu mampu memberikan insight atau menjadi harta karun atau tidak, itu ya tergantung Anda, apakah Anda mampu atau tidak membaca data tersebut, atau bagaimana kesimpulan yang Anda bisa tangkap dari data tersebut. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Nah, saya memiliki metode evaluasi simple yang kemudian bisa Anda gunakan, yang saya bagi menjadi 3 tahap evaluasi. Ini berguna dalam bisnis apapun ya. Apapun produk yang Anda iklankan, apapun objektif yang Anda gunakan, insya Allah bisa dievaluasi dengan parameter evaluasi yang simple ini. Sebenarnya bagi seorang advertiser, dia hanya bisa, atau dia seharusnya garis besarnya itu fokus pada 2 hal, yaitu bagaimana nanti ada namanya CTR atau click through rate, yang menunjukkan rasio perbandingan persentase antara jumlah orang yang klik iklan Anda. Bentuk klik ini nanti banyak bentuk ya. Apakah itu klik menuju website, atau klik membuka, ada namanya Facebook Canvas, atau klik play video, atau klik membuka album ya, album foto, kemudian atau klik kalau di status biasanya ada klik see more ya. Kalau statusnya terlalu panjang ketika ngetik status, biasanya Facebook akan otomatis mempersingkat dan ada penggalan status yang itu ada tulisannya more atau selengkapnya. Nah, itu semua dihitung klik oleh Facebook. Lalu kemudian ada satu parameter lagi yang penting, yaitu conversion. Sebelum conversion ya. CTR ini nanti saya tunjukkan datanya. CTR menggambarkan tadi ya persentase, misalnya ketika iklan Anda sudah ditayangkan kepada 100 orang, lalu yang klik iklan Anda, apapun bentuk kliknya, itu berjumlah 10 orang, maka CTR atau click through rate iklan Anda adalah 10/100 kali 100%, atau 10% ya. Atau ada iklan Anda menjangkau 1000 orang, lalu yang klik ada 200 orang, maka iklan Anda memiliki conversion rate click through rate itu 20%, seperti itu. Ya, simple aja, intinya perbandingan berapa orang yang klik dengan berapa jangkauan iklan. Lalu yang kedua adalah ini tidak saya catat dalam slide ya supaya Anda pahami, yaitu konversi. Konversi tidak selalu berujung kepada profit karena tergantung kepada objektif iklan Anda. Kalau iklan Anda bertujuan misalnya mencari reseller atau mencari database ya, prospek, maka konversi bisa berupa email, bisa berupa nomor telepon, bisa berupa alamat rumah, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali bentuk konversi, tapi yang umum dipakai adalah ya konversi penjualan. Dimana kalau konversi penjualan, yang nanti akan kita hitung itu lebih mudah, yaitu cuma berapa closing, berapa gross omset, dan berapa iklan yang Anda keluarkan di hari itu.
Sebenarnya jika Anda seorang business owner yang kemudian punya beberapa karyawan, cost harian itu tidak hanya berapa uang masuk dan berapa iklan yang dikeluarkan, budget yang dikeluarkan untuk iklan, tetapi juga berapa upah harian yang Anda bayarkan untuk menjalankan bisnis Anda, misalnya upah harian CS, pulsa, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ada yang single factor, itu sangat mudah ya, tidak terlalu banyak parameter yang perlu kita. Cukup misalnya berapa duit masuk hari ini, oke, ada misalnya ada 5 penjualan, masing-masing profit produknya per produknya 100.000, maka jumlah omset Anda pada hari itu adalah 500.000. Berapa jumlah iklan keluar? Misalnya jumlah budget keluar untuk iklan ada 50.000. Maka net profit Anda adalah 450.000. Berarti conversion Anda, return on ad spend, atau nanti ada ROAS, atau intinya ROI lah ya. Return on investment, ketika Anda mengeluarkan 50.000, Anda mendapatkan 450.000, berarti sekitar 9 kali lipatnya atau 900%. Nah, dua hal itu yang kemudian menjadi fokus kita sebagai advertiser di Facebook, apapun bisnis Anda. Kalau misalnya Anda polanya agak panjang, misal Anda harus mengumpulkan prospek model bisnisnya untung di belakang, seperti misalnya jualan produk yang premium, seperti saya menjual produk digital, itu yang perlu proses edukasi, tidak mudah, tidak bisa langsung, oke, ini produk bagus saya lempar ya, woi beli dong, ini ada produk tools namanya A, namanya order link, ayo beli. Nggak bisa ya, karena orang belum tahu ini order link buat apa ya, seperti itu, perlu saya edukasi. Maka nanti yang saya hitung lebih agak panjang sedikit ya. Pertama ada berapa biaya akuisisi per prospek, misalnya saya mendapatkan email prospek, itu berapa biaya yang saya keluarkan untuk iklan ya. Misalnya saya melakukan proses list building, lalu dari sekian banyak list yang email yang terkumpul, misalnya berapa yang terkonversi menjadi pembeli. Nah, di sana nanti baru saya mendapatkan gambaran berapa cost per akuisisi per leads-nya, berapa konversinya ya, sehingga misalnya gini, saya keluar uang 5 juta rupiah untuk mendapatkan 5.000 prospek ya, 5.000 database email. Maka biaya akuisisi prospek saya itu sekitar 1.000 rupiah per email. Lalu berapa dari dari 5.000 orang tadi, berapa yang membeli? Katakan 500 orang ya, berarti 10%-nya. Nah, berarti tadi kan biaya per akuisisi email saya 1.000, berarti setiap ada 10 email ada satu pembeli, 10%. Maka biaya akuisisi cost per buyer ya, itu saya keluar uang sekitar 10.000 kalau di rata-rata. Oke. Lalu berapa harga produk saya? Harga produk saya misalnya 500.000 ya, satu license, satu user. Maka saya menghasilkan untung 490.000 rupiah ya, dimana setiap saya mengeluarkan rata-rata setiap saya mengeluarkan 10.000 rupiah untuk mendapatkan 10 orang prospek, dimana satu di antara mereka membeli produk saya, maka saya mengeluarkan uang 10 kali 1.000 yaitu 10.000 untuk mendapatkan satu sales, yaitu 500.000, berarti saya untung 490.000. Nah, berapa ROI saya? ROI saya adalah 49 kali lipat, atau profit saya dibanding dengan cost yang keluar, yaitu iklan dalam hal ini, yaitu 49 kali lipat. Tentu nanti ada biaya lain ya, seperti ya dikit-dikit lah, misalnya biaya pulsa atau yang lain-lain. Oke, itu seperti itu ya gambaran. Semoga apa yang saya jelaskan cukup jelas. Nah, step by stepnya adalah sebelum terjadi konversi, sebenarnya konversi yang saya bicarakan tadi itu ada di sini ya, closing. Sementara CTR atau click through rate itu ada di atas. Kenapa saya kasih tengah-tengah? Ini untuk mempermudah kita ya nanti. Karena di antara setelah orang klik itu nggak langsung order kan, nggak langsung closing, dia baca dulu, ada proses di sini, makanya saya tambahkan tengah-tengah ini. Nah, cara mengevaluasi sangat simpel sekali kalau kita baca dari bawah. Tentu misalnya goal kita adalah closing dari ending proses orang yang datang melalui iklan kita, traffic yang kita datangkan melalui Facebook.
Nah, tapi kalau misalnya sepi closing, ya, closing itu berawal setelah prospek kita membaca penawaran kita. Setelah leads membaca penawaran, kalau di toko online produk fisik, maka dia membaca penawaran lalu order, ya, masuk ke CS. Nah, proses diskusi atau kalau saya menjual produk full melalui website, ya, mereka membaca apa yang saya tawarkan di website saya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum mereka membaca penawaran kita atau menghubungi CS Anda, maka mereka harus klik iklan Anda. Atau jika Anda memancing mereka untuk komentar sebelum Anda kirim inbox kontak CS Anda atau harganya, price listnya, maka mereka harus melakukan komentar atau klik terlebih dahulu. Jadi, kalau Anda beriklan, sebenarnya ada 3 hal ini yang kita akan evaluasi, ya, yaitu pertama dari segi iklannya dulu. Kita akan mengevaluasi di tingkat pintu masuk. Setelah pintu masuk, yaitu iklan kita. Iklan kita apakah mampu membuat orang klik masuk ke dalam penawaran kita. Anggaplah itu sebuah rumah, ya. Ini pintu kita apakah menarik untuk orang masuk. Bagaimana CTR-nya? Apakah ada yang klik? Kalau misalnya yang klik iklan Anda yang berupa gambar, ya, album gambar, itu kemudian di bawah 10%, itu biasanya saya melakukan evaluasi. Saya biasanya evaluasi berarti atau Anda ada pada tahap testing produk, ya. Saya tunjukin iklannya aja langsung, ya, biar nggak ngawang-ngawang. Contoh beberapa produk saya yang saya jual melalui link post bergambar. Ini dulu ya pernah saya jual, udah nggak saya jual lagi. Cuma polanya sekarang saya juga menjalankan toko lain masih menggunakan pola seperti ini, ya, untuk testing, ya. Anda bisa lihat di sini bahwa ada headline, ya, solusi benefit, ya, solusi nanti tanpa makan repot, oke. Lalu pertanyaan, hari gini mau repot, oke. Sekarang nggak perlu lagi karena ada ini, oke. Anda bisa hubungi di sini. Deskripsi produk ini full saya copy dari Tokopedia waktu ini jika Anda dropship dari marketplace, ya. Lalu untuk call to action adalah mereka ini pricing, lalu untuk ke sini WA atau BBM. Nah, ini ada ratusan orang yang komen dan di dalam gambar juga masih ada yang komen lagi. Seperti ini, ya, masih ada yang komen. Oke. Lalu kemudian ini saya pancing mereka untuk melakukan komen. Nah, biasanya kalau gambar begini itu click through rate-nya selalu di atas 10% biasanya, ya, trennya. Bahkan bisa 20%, bahkan bisa 25%. Sangat tinggi memang tingkat kliknya. Itu sudah sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Ya, karena orang penasaran dengan banyak gambar, dia kepo. Bahkan sampai kalau kita telusuri sampai gambar-gambar yang belakang itu pun ada yang like, ada yang komen. Artinya orang itu penasaran. Oke. Inilah keunggulan daripada banyak gambar. Orang penasaran dengan gambar-gambarnya. Langsung grab attention, apalagi nih banyak orang, ya, rame yang pakai. Menimbulkan social proof. Seperti yang kita sudah bahas di materi copywriting, yaitu gunakan gambar yang, kalau bisa ada gambar yang sisi emosional, yaitu manusia. Nah, kalau itu kita lihat di dashboard iklan, sebentar. Ini sudah lama saya matikan, ya, iklan saya. Sorry, salah klik. Oke. Tadi ini, ya, iklannya. Oke, ini iklannya, kita preview. Oke, ini iklannya, karena menarik sekali, memang ada 2100 komen. Emang selalu seperti ini, ya, iklan untuk dengan album gambar itu. Apalagi saya menggunakan gambar manusia semua di sini, foto-foto, endorse artis. Nah, jika kita lihat di sini, kita coba membaca data dengan dashboard, ya, langsung. Ini dengan dashboard Facebook. Saya memberikan gambaran. Oke. CTR Anda bisa sorot di sini, yaitu adalah persentasi daripada orang yang nggak klik dengan orang yang dibagi dengan jumlah orang yang melihat iklan kita, ya. Jadi di sini CTR saya 13-14% lah. Artinya setiap ada 100 orang,
maka setiap 100 orang melihat iklan saya, 14 diantaranya klik. Ini sudah cukup sangat tinggi ya. Kemudian ini sangat murah sekali, cost per kliknya Anda lihat semakin tinggi CTR, maka menunjukkan bahwa iklan kita menarik perhatian orang. Artinya biayanya akan sangat murah. Tapi fokus kita bukan pada murah, yaitu fokus kita adalah pada konversi. Oke, ini saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu. Kalau iklan Anda sepi komentar, kalau iklan tipe gambar atau video yang menjelaskan produk Anda lalu Anda pancing dengan komentar tapi sepi, maka sebaiknya evaluasi iklan atau produk yang Anda iklankan. Ingat, materi tentang testing itu testing dulu produknya, lalu testing gambarnya. Produk sekaligus gambar sih sebenarnya, biar nggak terlalu banyak step ya, biar nggak terlalu banyak langkah. Nah, kemudian kalau Anda menggunakan link post itu yang Anda masih ingat tentu adalah yang seperti ini. Sebenarnya iklan di Facebook cuma dua, kebanyakan didominasi dua itu aja sih. Nah, ini link post ya, kalau diklik menuju website. Ya, kalau yang klik sedikit, link post tentu click through rate-nya atau CTR yang perlu Anda baca ya, click through rate itu mungkin tidak setinggi itu ya. 2% ke atas sudah, 1% ke atas sudah bagus. Kalau bisa lebih sehingga lebih murah nih. Cost per kliknya cuma Rp400. Sangat murah sekali. Ya, relatif murah lah. Mungkin nggak bisa dibilang sangat murah, tapi relatif murah. Oke, mengingat harga produk saya 500 ribuan. Rp400 dibanding 500 ribu ya tentu tidak seberapa. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian, kalau misalnya iklan kita tadi sudah oke, click through rate-nya sudah bagus, baik yang berupa link post, sudah banyak yang klik ya, di atas 2%, itu biaya per kliknya sudah murah, 400 perak, Rp400 per klik itu sudah murah untuk di Indonesia. Atau ketika Anda mengiklankan album gambar yang komen banyak, CTR-nya bisa di atas 13%, di atas 10% lah ya, 15%, 16% itu sudah bagus sekali. Nah, biasanya iklan Anda akan mulai dibanjiri komentar. Ini kalau Anda menggunakan tipe gambar. Post gambar banyak ya, atau album. Langkah selanjutnya adalah, berarti ini sudah oke. Langkah selanjutnya adalah, kalau ramai komentar atau kliknya banyak, CTR link post sudah di atas 2%, di atas 5%, cost per klik cuma 200 perak, 400 perak, tapi tidak ada prospek yang masuk ke menghubungi WhatsApp Anda atau menghubungi CS Anda. Atau tidak ada yang submit email misalnya di website Anda. Setelah dia baca lalu ada form untuk submit email, ada formulir seperti itu, dia nggak submit, berarti dia nggak order, berarti ada yang salah ya. Cek apakah kalau Anda menggunakan postingan bergambar, coba cek kalau misalnya Anda menyertakan gambar di postingan harga di postingan Anda, bisa jadi penawaran Anda kurang menarik, harga Anda kurang seksi. Ya, penawar Anda misalnya Anda tidak memainkan harga coret. Ya, harga coret itu sangat berpengaruh. Misal kayak gini, karena bisa membuat produk terlihat murah, padahal ya sama saja kan, kita suka datang ke mall ya yang ada selalu diskon 50% ya, walaupun kita sudah tahu ini kayaknya sepanjang tahun kayaknya sih diskon 70%, tetapi orang selalu suka diskon ya. Psikologi mereka mengatakan bahwa harus beli sekarang, kalau enggak ya nanti rugi gitu ya, mumpung lagi promo. Nah, ini saya ke contoh pricing, mainkan pricing. Tadinya 150 tapi sekarang cuma 90.000. Nah, ini ya. Oke. Atau kalau mau beli 2 saya gratis free ongkir. Nah, ini free ongkir. Seperti itu contohnya. Kemudian copywriting Anda perhatikan ya. Kalau misalnya Anda menggunakan website, maka pastikan website Anda bisa di loading. Kadang kita, waduh kok yang ngeklik banyak di Facebook tapi nggak ada yang masuk leads. Perhatikan website Anda, apakah website Anda sedang down atau sedang maintenance atau sedang error, atau penawaran di website Anda itu butuh perbaikan, copywritingnya biasanya kurang menarik, pesan yang disampaikan kurang nyambung dengan hal yang menyebabkan mereka klik iklan Anda ketika sudah masuk ke web Anda. Itu bisa jadi kok nggak nyambung ya, nggak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, atau website Anda terlalu lambat di loading, terlalu berat. Ini pastikan Anda mempunyai website yang ringan ya.
Ketika Anda berjualan lewat website, tidak usah yang aneh-aneh, websitenya simple aja, yang penting info bisa tersampaikan, nggak perlu gambar yang besar-besar. Perhatikan hal tersebut ya. Bisa jadi harga Anda kemahalan atau strategi pricing, strategi harga Anda salah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kalau sudah rame klik tapi di Facebook rame tapi sepi, misalnya kayak gitu. Nah, kalau ini sudah oke, ya banyak yang leads yang masuk, banyak email yang masuk ya. Nah, tetapi closingan sepi, berarti ada yang masalah di cara follow up kita atau cara kita menghandle pesanan. Bisa jadi CS kita bermasalah. Ya, kurang greget cara promosi, cara follow up-nya, kurang ramah dengan pembeli. Lalu ya Anda pokoknya harus evaluasi di tim Anda, ya tim internal, karena ini orang ini sudah di luar Facebook ya, sudah di luar Facebook, di luar iklan. Nah, yang ini adalah tim Anda ya. Oke, itu sebenarnya metode evaluasi simpel yang bisa Anda pegang baik-baik. Kalau iklannya dulu, iklannya gimana nih, performa iklannya bagus nggak, rame nggak kliknya dan segala macam. Rame nggak komentarnya jika Anda memerintahkan untuk komentar sebelum membeli. Kalau misalnya gini, kalau minat komen dulu di bawah ya, nanti kita PM harganya, misalnya kayak gitu. Lalu kemudian kalau sudah rame komentar tapi sepi, bisa jadi strategi pricing atau targeting Anda salah. Misalnya Anda tidak menerapkan strategi exclude HP-HP murah. Ingat behavior orang yang punya daya beli. Orang yang punya behavior atau perilaku daya beli itu biasanya handphonenya kan bagus. Kalau dia pakai handphone murah, kemungkinan ya ya itu ya, naik turun gitu ya, maju mundur. Entah yang alasan tanya suami dulu atau apalah gitu, misalnya Anda punya toko online. Ingat materi tentang targeting nomor 4 atau nomor 5, saya lupa, itu tentang behavior, exclude handphone murah. Atau mungkin mundur karena ongkirnya kemahalan. Ya, maka perhatikan targeting Anda. Kalau produk Anda itu mahal di ongkir, maka jualah di sekitar area Anda. Ya, atau jual dalam jumlah banyak sekaligus sehingga hemat di ongkir. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya, ini yang bisa Anda evaluasi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba sedikit membaca data di dashboard. Pokoknya pahami prinsip ini ya. Kalau nanti Facebook itu cuma memberikan data mungkin di sini ya, dan sedikit di sini. Facebook juga bisa mengasih indikasi kalau misalnya ada website kita yang misalnya kita menggunakan website, terutama apalagi kita menggunakan website, Facebook akan memberikan data kepada kita dan mengindikasikan bahwa website kita itu bermasalah. Oke, contoh saya yang pakai link post ini ya. Saya ingin masuk ke untuk Anda yang berikan dengan link post atau Anda yang mengiklankan website Anda berjualan dengan website lalu ingin mendatangkan pengunjung dengan Facebook Ads. Nah, di sini kita coba lihat iklannya. Ini kadang suka nggak muncul gini ya, nggak apa-apa lah ya. Ini error di Facebook ini. Biasanya harusnya ada gambarnya di sini. Coba kita refresh. Oke, kita ke Facebook Ads Manager. Oke, saya ingin memberikan sedikit insight tentang membaca data di Facebook. Misalnya di sini ada kolom performance ya. Ini kan dashboard Facebook Ads. Sekarang saya sedang membuka dashboard Facebook Ads di salah satu akun saya. Kemudian di sini ada campaign, ad set dan ads. Oke, kemudian di sini ada performance. Di sini ada campaign, daftar campaign. Anda sudah tahu ya, ad set dan ads. Saya sekarang sedang membuka iklan dari salah satu ad set yang saya miliki. Kemudian di sini ada kolom. Nah, ada banyak sekali kolom-kolom di sini ya. Yang di sini menggambarkan masing-masing. Ada result. Anda kalau bingung bisa artikan di sini ya. Nah, result reach itu maksudnya apa? Reach artinya orang yang melihat iklan kita setidaknya sekali. Impression adalah jumlah iklan tayang. Jadi jumlah impresi itu bisa lebih tinggi daripada reach. Apa maksudnya? Maksudnya adalah satu orang bisa mendapatkan
Berarti ada satu orang yang melihat iklan saya 2 kali. Maka di sini disebut frekuensi, yaitu nomor rata-rata orang melihat iklan kita itu 1,44. Oke. Ini dan di sini kalau Anda klik, di sini Anda klik bisa Anda sortir berdasarkan waktu, Anda pilih mau lihat data dari tanggal berapa ke tanggal berapa, apakah hari ini, kemarin, 7 hari terakhir, dan Anda bisa ulik sendiri di sini kalau udah klik update. Oke ya. Nah, lalu di sini yang penting itu ada performance. Ini adalah kumpulan Facebook sudah mengkategorikan beberapa metrik ke dalam kelompok-kelompok ini ya, kelompok-kelompok. Anda juga bisa membuat susunan kolom Anda sendiri dengan customize kolom di sini. Nah, kita lihat performance dulu. Secara umum performance yang saya lihat pertama kali performance. Nah, ketika Anda mengiklankan link post, yang pertama kali Anda lihat adalah result. Result itu adalah jumlah orang yang klik. Di sini ada 2.200. Tapi link klik di sini, yang dimaksud link klik di sini adalah seluruh macam klik. Ya, belum tentu orang yang klik itu akan menuju website Anda. Ini untuk objektif traffic ya. Kenapa begitu? Ya, karena Facebook menghitung semuanya. Kalau ingin lihat lebih detail itu ada di sini. Tapi nanti ini sudah ya reach tadi orang yang melihat jumlah orangnya yang melihat iklan Anda, impresi adalah jumlah iklan Anda tayangnya. Jadi bisa lebih dari 2 kali satu orang, bisa lebih dari 1 kali maksudnya. Ini ada cost per result, ini per link kliknya biayanya Rp400, kemudian biaya yang sudah saya keluarkan total, ini relevant score. Relevant score ini adalah rating dari Facebook dari 1 sampai 10 untuk melihat bagaimana seberapa baik audiens Anda merespon iklan Anda. Artinya kalau misalnya iklan ini ya, skor ini akan muncul setelah kita menjangkau lebih dari 500 impresi ya. Oke, kemudian kalau misalnya di sini dilihat ya. Dan ini hanya tampil ketika kita membuka kolom iklan. Di adset dia nggak tampil nih relevant score. Artinya kalau misalnya relevant score makin bagus, di atas 8 kalau bisa usahakan 8, 9, 10 ya, di atas 7 so lah, is okay lah ya. Usahakan di atas itu sehingga biasanya itu akan berpengaruh pada apa ya, menunjukkan performa iklan Anda. Ya, biasanya iklan Anda direspon baik. Misalnya memancing klik, diklik dengan mudahnya oleh user. Kemudian setelah itu dapat like, comment, share misalnya. Seperti itu direspon positif lah intinya. Kemudian ada delivery ya. Delivery itu berubah lagi. Nah, delivery ini beberapa parameter penting yang dikelompokkan dalam preset atau kategori delivery ini itu adalah apa namanya, jangkauan frekuensi sudah kita bahas. Itu ada jangkauan cost per 1.000 orang reach ya. Cost per 1.000 reach adalah biaya yang kita keluarkan setelah dirata-rata berapa biaya yang kita keluarkan untuk menjangkau 1.000 orang, kira-kira begitu. Kemudian ada impresi sudah ya tadi ya. Nah, kemudian ada cost per impresi, cost per 1.000 impresi atau CPM. Cost per 1.000 impresi adalah biaya yang kita keluarkan untuk ketika iklan kita tayang 1.000 kali ya. Seperti itu. Di sini ada Rp8.000. Jadi iklan kita tayang 1.000 kali dan kita membayar Facebook Rp8.000 di rata-rata seperti itu. Kemudian kita bisa lihat engagement. Engagement ini jumlah interaksi dalam iklan kita. Ini jumlah orang yang taking action, ini all ya. Juga ada link klik, ada macam-macam ya. Campur. Nah, yang komen ada sekian. Kita bisa melihat misalnya iklan Anda memancing komen ini atau Anda menjalankan objektif engagement, maka ini penting ya. Berapa yang komen, berapa yang share. Kita lihat mana postingan yang atau mana produk yang disambut positif, artinya memancing orang komen. Nah, kemudian juga di sini karena saya fokusnya link klik ya, ini link post, maka goalnya adalah objektifnya traffic, goalnya adalah mendatangkan traffic sebanyak mungkin. Ada video engagement nih, kalau Anda berikan dengan video, maka nanti saya tunjukkan contoh iklan yang ada video, ada nggak ya? Kayaknya ada sih. Ntar saya cari ini ya. Kita ke sini dulu. Nah, app engagement jarang, carousel engagement jarang saya pakai. Tapi kalau bisa Anda lihat di sini, ini banyak parameter kalau Anda menjalankan iklan dengan tipe carousel. Ingat, format iklan tipe carousel. Ini kan format iklan tipe single image ya. Link post tipe single image. Cuma satu gambarnya. Tapi kalau carousel Anda ingat bisa ada beberapa gambar. Nah, Facebook juga punya karakter parameter sendiri. Oke, berapa carouselnya nanti ada. Oke, ini ya. Nah, kalau Anda menjalankan iklan traffic atau kemudian
web conversion objektifnya, maka ini penting ya di bawah performance and click ini ada beberapa parameter yang telah dikelompokkan oleh Facebook. Tetapi ada yang kurang, yaitu adalah kita lihat di sini, kita bisa customize column. Atau saya jelaskan dulu yang di sini ya. Saya jelaskan dulu aja. Nanti. Nah, ini result sudah jelas ya, hasilnya, range jangkauannya, frekuensi berapa kali, frekuensi jumlah kali tayang per user, setiap orang nonton lihat iklan berapa kali, cost per result ya sudah ya di rata-rata aja dengan budget spend dengan resultnya link click di sini tujuannya, jadi resultnya adalah link click. Kalau Anda post engagement ya hasilnya ya cost per engagement. Oke, jumlah kliknya nih all ya. Oke, CTR ini penting ya. Ini ada hampir 5%, cukup bagus. Tapi ini belum tentu ke website ya. Yang menjadi parameter utama ketika Anda beriklan ke website adalah ini, CTR link. Biasanya memang sekitar 60% dari ini. Ya, di sini 4%, 5%, di sini 2%-an ya. Jadi ini yang benar-benar mengklik link itu. Tapi link klik itu bisa juga menuju kanvas, bisa juga menuju ini ya. Bisa. Kalau Anda klik di sini terus lihat sini, diklik ada biru-birunya ini, Anda klik nanti ada help, advertiser help. Anda bisa translate ini ya. Oops, sorry. Anda bisa translate ini. Nah, di sini dijelaskan bagaimana angka ini dihitung, yaitu ini bisa termasuk klik ke website, link ke website, link ke App Store, klik to button ya, ada klik to call, klik to message, oke, klik to map, oke. Nah, bisa ke Facebook kan, pokoknya klik. Oke. Ya. Selanjutnya oke, CTR ya. Cost per link click kalau saya beriklan ke website ini ya, cost per link click saya Rp400. Setiap ada orang klik dan menuju website saya itu Rp400. Tapi di sini ada parameter yang kurang kalau Anda berikan dengan website ya. Kenapa saya membahas ini berikan dengan website lebih detail? Karena nanti saran saya Anda berikan menggunakan objektif web conversion, di mana Facebook akan mengoptimasi orang-orang ya, audiensnya, memilihkan audiens di antara sekian banyak audiens yang Anda target. Katakan Anda mentarget audiens yang interest terhadap hijab, maka di antara orang-orang yang interest terhadap hijab, Facebook akan memilih dan mendahulukan orang-orang yang punya track record pernah melakukan belanja secara online ya, melalui tracking Facebook Pixel. Nah, ini sangat powerful sekali. Kemudian oleh karena itu saya membahas parameter yang biasa saya pakai itu di sini ya, performance and click. Anda penting sekali ada CTR-nya berapa ya, CTR-nya kalau bisa sebesar mungkin. Kemudian jangan sampai, kalau link post atau link klik itu jangan sampai di bawah 1% ya. Kalau di bawah 1% berarti kurang menarik iklan Anda, silakan diganti iklannya, diperbaiki iklannya, gambarnya, edge copy-nya ya. Anda bisa mengubah kolom-kolom yang nggak ada di sini, yaitu dengan menambah kolom, yaitu klik di sini dan customize kolom di sini. Oke, dan di sini kita akan bisa merubah. Di sini banyak sekali kolom-kolom yang belum dicentang, ini banyak sekali parameter yang diberikan Facebook. Tapi nggak usah bingung dulu. Yang ingin saya tambahkan adalah Anda klik di sini ya, performance, klik, oke, tambahkan outbound klik dan unique outbound klik. Ini bisa iya bisa enggak, oke, dihapus aja outbound klik aja. Apa itu? Anda lihat di sebelah kanan sini, yaitu adalah definisinya jumlah orang yang klik keluar daripada Facebook ya. Contohnya ya website saya sendiri, oke. Lalu ada kita boleh tambahkan outbound CTR dan oke, kemudian cost ya, cost per outbound klik ya, cost per website cost per klik menuju keluar dari Facebook atau website saya. Lalu Anda di bagian conversion, di bagian website ada yang penting juga, yaitu Anda masukkan parameter landing page view, di mana landing page view ini nanti kalau Anda berikan dengan web conversion, Anda perlu memasukkan beberapa hal di sini ya, misalnya kayak content view ini penting ya. Ini nanti kita sudah advance sekali, kita sudah pakai Facebook Pixel, kita bisa mendetailkan aktivitas yang dilakukan oleh user ketika melihat iklan kita sampai prosesnya step by stepnya, apakah dia cuma sampai halaman depan, apakah dia cuma sampai
klik beli tapi nggak transfer dan lain-lain. Nah, kemudian juga berapa yang masuk leads ke WA, nanti bisa kita hitung ya. Kalau Anda berikan menggunakan web conversion. Sekarang kita di landing page view dulu ya. Oke, seperti itu. Kita klik apply, Anda juga bisa save preset ini ya. Preset ini bisa Anda save, misalnya settingan Anda, kasih nama aja terserah ya. Ini nggak saya save, biarin sebagai preview aja, karena saya udah nyimpan di sini, ada custom yang saya bikin. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, oke, nah kita lihat sekarang outbound kliknya yang keluar dari Facebook, kliknya itu 2.200 ya. Kemudian landing page view-nya itu yang benar-benar mendarat yang benar-benar menunggu website saya sampai di loading sempurna, itu ada 1.400. Artinya ada sekitar 800, 700 sampai 800 orang yang mungkin ketika dia klik, biasanya kan kalau Anda klik halaman itu kan dia loading dulu kan, biasanya halaman putih dulu. Nah, kalau orang nggak sabar karena website Anda terlalu lambat, itu dia bisa klik back ya, klik kembali. Nah, ini memang saya akui website saya masih agak lambat, tetapi oke lah ya, karena konversi yang saya dapat juga saya masih jauh profit dari iklan ini ya. Kemudian apalagi landing page view ini penting ya. Landing page view ini parameter ketika orang yang sudah mendarat di terbuka sempurna di smartphone-nya, ketika dia buka, setelah klik iklan kita, diklik, nah kan putih nih. Kalau di mobile biasanya lebih lambat lagi. Oke, tapi nah kalau udah terbuka kayak gini, ini sudah landing page view. Di sini ada Facebook Pixel. Ya, ini sudah tertrigger, berarti dia sudah mendarat di sini. Nah, itu kita bisa tahu ternyata ada 700 orang yang nggak berhasil mendarat. Oke, oke, nggak ada masalah. Bagi saya berarti dia nggak sabaran dan ya sudah, belum rezeki saya, oke ya. Atau koneksi internetnya terlalu lambat, sehingga ya kita bisa tahu lah kalau koneksi internetnya terlalu lambat bagaimana daya belinya. Oke, so ini tentang parameter yang perlu Anda pahami. Anda bisa baca di sini setiap tombol informasi, Anda bisa sorot di sini ya. Apa maksudnya? Oh, persentase dari, nah gitu ya. Oke, Anda bisa baca-baca. Kemudian, nah ini kalau dengan link gambar, kita menjalankan, misalnya kita testing dengan engagement, kita buka di sini kolom, klik engagement. Nah, kita nanti bisa evaluasi. Oke, berapa yang komen? Di sini ada 200 orang yang komen ya. Anda bisa evaluasi harian seperti ini misalnya. Dan ini perlu di cross check dengan data offline ya. Data offline itu maksudnya data yang nggak ada di dashboard sini, misalnya kayak realnya berapa di lapangan yang masuk ke CS Anda. Misalnya Anda jualan toko online atau Anda membuka jasa. Oke, di sini ada 200 komen yang komen minat misalnya. Yang komen seperti ini. Sebentar. Komen mau ya, mau tanya ukuran, tanya ongkir, itu sudah menandakan komen minat ya. Sebentar. Oke ya, mau ya, mau ini, mau banget kakak, berapa harganya dan seterusnya. Ini saya testing ya, ini tanda sudah cukup oke. Iklannya sudah cukup oke, ada ratusan orang yang komen. Nah, tinggal misalnya dari 200 komen ini ya, berapa yang misalnya dalam sehari ada 200 komen. Oke, 200 komen, cuma berapa yang masuk ke WA ya? Berapa yang nyampe mendarat di CS Anda? Misalnya, oh dari 200, kalau saya biasanya usahakan di atas 30%, katakan misalnya di atas ya 30%, berarti 200, sekitar 60 orang ya. 60 orang harusnya setiap hari yang masuk ke WhatsApp. Kalau di bawah itu berarti ada yang salah dengan cara follow up saya di iklan. Misalnya kalau saya memancing orang komen, bisa jadi saya komennya kurang cepat, reply-nya kurang cepat, CS saya reply-nya kurang cepat, sehingga orang udah lupa gitu ya. Jadi memang kita harus cepat responnya di sana, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita standby. Oke, profesional. Nah, seperti itu evaluasinya. Jadi kalau udah rame komen nih tapi masuk ke HP, ke WA sepi, berarti kita bisa jadi di sini kadang udah sejam baru di komen, itu udah kelamaan ya. Bahkan 5 menit udah kelamaan. Kalau bisa di bawah 5 menit udah kita bales. Gitu ya, setiap orang yang setelah orang komen di sini, komen minat nih. Kita di sini ya, ini saya cukup bagus. Di sini misalnya, nah ini juga masih agak lama ya. Misalnya di sini 912, di sini 928, ini masih agak lama, oke.
Di sini 7.42, di sini 7.55, sekitar 10 menit, which is masih agak lama, makanya saya evaluasi juga bagian itu dulu ketika menjalankan campaign itu ya, itu penting. Oke, itu ya sedikit tentang parameter atau membaca data ya. Anda bisa explore berbagai macam parameter yang disediakan oleh Facebook, bisa customize kolom, Anda bisa baca banyak hal ya. Nah di sini kolom bisa kolom performance, isinya ini apa aja nih, baca aja ya, dibaca aja ya. Tapi secara umum saya bisa cukup dengan ini. Biasanya sih beberapa aja dilihat ya, result rate oke, impresi oke, amount spend biasanya saya lihat sih berapa budget yang sudah keluar, kemudian resultnya berapa, kayak begitu ya. Secara umum adalah yang kita evaluasi adalah ini, jangan terlalu pusing dengan data di dashboard yang terlalu banyak. Kalau Anda pemula mungkin simple aja, oke, mengevaluasi iklan. Misal Anda keluar 20.000, lalu berapa sales hari itu? Oke, kalau nggak ada sales, berapa leads? Berapa prospek? Oke, mungkin behavior di Indonesia, ketika orang chat pada hari itu, leads masuk, tapi transfernya mungkin bisa 2-3 hari kemudian. Oke, nggak masalah. Ya, anggaplah berarti transaksi yang terjadi 3 hari adalah transaksi di hari pertama. Nah, makanya evaluasinya bisa per minggu ya, misalnya setiap hari Senin atau setiap hari Minggu. Oke, setiap hari Minggu kita evaluasi nih, seminggu ini budget iklan keluar berapa. Oke, budget hari mingguan ya, setelah 7 hari mungkin keluar 100.000. Oke, nah berapa uang masuk? Uang masuk mungkin ada 300.000. Oke, berarti kita untung selama seminggu 200.000. Nah, bagaimana 200.000 ini, apakah angka cukup Anda atau Anda merasa ada yang kurang, ada yang salah? Oke, nah kira-kira seperti itu. Tapi biasanya juga kurang sih. Kalau sehari 20.000 aja, kali 7 kan minimal 140.000 ya, 140.000. Oke, kalau saya mentarget keuntungan ya minimal 100.000 lah kalau single factor. Tapi kalau punya karyawan ya minimal 4 closing per hari. Oke, itu aja sih cara membaca yang simple, cara evaluasi yang simple. Kita silakan Anda explore sendiri bagaimana iklan Anda. 3 parameter ini penting sekali untuk Anda pahami dan Anda pegang ketika mengevaluasi iklan Anda, sehingga basicnya itu iklan itu ketika rugi, kita jangan sampai benar-benar loss ya. Kita sebenarnya seperti membeli data ke Facebook. Oke, kita minta data kan gini, aku mau jualan produk ini, jalankan iklan. Dalam artian kalau rugi nggak ada pembeli, berarti Facebook ngasih informasi. Jadi anggap saja itu biaya investasi untuk membeli informasi dari Facebook bahwa misalnya jualan hijab tipe ini ke targeting Anda yang sekarang, misalnya targeting ustadz siapa, itu nggak convert ya, berarti bisa jadi audiens di sana nggak suka dengan hijab itu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.